Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Di video ini kita akan menemukan rumus-rumus trigonometri untuk sudut-sudut berelasi di kuadran 2. Setelah video sebelumnya kita menemukan trigonometri di kuadran 1. Nah, kuadran 2 ini kan berarti di daerah ini ya, antara 90 sampai 180. Berarti sudut-sudut yang berada di kuadran 2 ini dia adalah 90 lebih atau 180 kurang. Ya, jadi 90 lebih atau 180 kurang. Nah, ini trik untuk memudahkan dalam kita mengingat ya, 90 lebih. Yang akan kita bahas pertama adalah yang 90 lebih dulu. Jadi 90 ditambah theta. Nah, untuk sudut theta ini sepertinya tidak perlu dibahas lagi karena ini sudah dibahas tuntas di video sebelumnya ya. Nah, kalau P ini A, B, maka dari sini kan panjangnya itu A. Nah, titiknya di sini berarti kan ini adalah A. Kemudian dari sini ke sini dia adalah panjangnya B, titiknya di sini. Jadi ini kalau ditarik di sumbu Y ini adalah B-nya itu di sini. Nah, sekarang kita cari untuk yang ini. Untuk yang P aksen. Perhatikan titik-titik biru ini, dia kan tadi panjangnya B. Berarti kan sama dengan ini ya. Nah, ini. Nah, ini juga panjangnya B. Tapi ini ditarik garis ke sumbu X, dia jatuhnya di sumbu X negatif. Sehingga di sini adalah negatif B. Kemudian yang ini ke sini, ini adalah panjangnya A. Ini kan berarti sama dengan ini ke sini ya. Nah, ini ditarik garis ke sumbu Y itu jatuhnya di sumbu Y positif. Sehingga di sini titiknya adalah A. Ingat, titik itu selalu X, Y. Ya, yang ada di sumbu X, yang ada di sumbu Y. Yaitu negatif B, A. Sehingga P aksen ini titiknya adalah negatif B, A. Nah, kita cari sin, cos, dan seterusnya untuk sudut yang theta terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, sin itu adalah Y per R. A ini sebagai X, B ini sebagai Y. Jadi B per R. Cos X per R jadinya A per R. Tangen adalah Y per X, jadi B per A. Nah, kalau kalian sudah menemukan tiga ini sebenarnya untuk ke bawah tinggal dibalik-balik saja. Ingat, kotangan adalah kebalikan dari tangan. Kalau tangan B per A, maka kotangan jadi A per B. Sekan kebalikan dari cos, jadinya R per A. Kosekan kebalikan sin, jadinya R per B. Sekarang untuk yang 90 ditambah theta. Berarti yang di sini ya. Kita lihat titik P aksen ini negatif B, A. Berarti X-nya ini adalah negatif B, Y-nya ini adalah A. Sin Y per R, Y-nya adalah A, jadinya ini adalah A per R. Cos adalah X per R, sehingga negatif B per R. Tangen adalah Y per X, jadi A per negatif B, sama saja negatif A per B. Kotangan kebalikan tangen, jadi negatif B per A. Sekan kebalikan cos, negatif R per B. Kosekan kebalikan sin, jadi R per A. Nah, sekarang kalian perhatikan hubungannya. Kalau sin theta ini B per R, di sini yang B per R ini adalah cos. Hanya bedanya di sini tambahin negatif. Kalau cos, ini sama dengan sin, 90 plus theta. Kalau tangen theta, B per A, ini sama dengan negatif kotangen, 90 plus theta. Kalau kotangen sama dengan negatif tangennya. Kalau sekan ini sama dengan kosekan 90 plus theta. Dan kalau kosekan theta ini sama dengan negatif sekan 90 plus theta. Jadi diperhatikan kalau ini menggunakan 90 derajat ternyata sama seperti yang di kuadran 1 tadi. Dia nanti berubah. Yang sin jadi cos, cos jadi sin, dan seterusnya. Ingat ya, tadi berubah sin jadi cos,
Theta. Cos jadi sin, tapi tadi di kuadran 2, ini kan di kuadran 2, cos bernilai negatif ya, negatif sin theta. Kemudian tangen di kuadran 2 juga bernilai negatif. Kemudian tadi berubah menjadi kotangen theta. Kotangen juga bernilai negatif, berubah menjadi tangen theta. Sekan di kuadran 2 bernilai negatif, berubah menjadi kosekan theta. Kosekan di kuadran 2 bernilai positif, berubah menjadi sekan theta. Nah, seperti ini ya. Jadi, berubah itu seperti tadi, sin, cos, sin, tan, kot, tan, sek, kosek, sek. Hanya tinggal diingat-ingat kalau di kuadran 2 yang positif ini adalah sin dan kebalikannya, yaitu kosekan. Jadi 90-nya hilang. Kita lanjutkan untuk relasi yang kedua, tadi kan 90 plus dan 180 min. 90 plus sudah dibahas, sekarang kita bahas yang 180 min theta. Tetanya segini, nah untuk 180 itu dari sini sampai sini, kalau 180 dikurangi theta, berarti kita jiplak sudut theta ini, kita buat di sini. Ini ya, sebesar theta, jadi ini sama dengan ini. Sehingga sudut 180 dikurangi theta ini dari sini sampai sini. Ini yang warna hijau ini ya. Nah, sekarang tinggal kita cari untuk P aksennya. Perhatikan yang sudut theta ini yang merah, PA, B. A, B berarti kan ini sepanjang A. Jadi ini titiknya A, yang ini yaitu B, sehingga ini ke sini yaitu B. Nah, kemudian perhatikan yang titik-titik biru ini kan pasti sama ya, sama-sama B. Ini juga sama-sama B, berarti panjangnya B. Kita tarik ke sumbu Y, ternyata dia jatuhnya di B, positif. Kemudian yang ini sama dengan ini, yaitu A. Hanya ini jatuhnya di sumbu X negatif, sehingga di sini titiknya adalah negatif A. Ya, kalau ini ke sini A, di sumbu X positif, kalau di sumbu X negatif berarti jadi negatif A. Sehingga P aksen ini selalu X, Y, titiknya adalah negatif A, B. Sekarang kita cari untuk sin. Perhatikan sudut yang theta dulu. X-nya itu adalah A, Y-nya itu adalah B. Sin Y per R jadi B per R. Cos jadinya A per R, tangen Y per X jadi B per A. Kotangen kebalikan tangen, yaitu A per B. Sekan kebalikan cos, jadinya R per A. Kosekan kebalikan sin, jadi R per B. Lalu kita cari untuk yang 180 dikurangi theta. Perhatikan titik ini. Titik P aksen yaitu negatif A, B. Jadi X-nya adalah negatif A, Y-nya adalah B. Sin adalah Y per R, jadi B per R. Cos adalah X per R, jadi negatif A per R. Ini ya. Tangen adalah Y per X, jadi B per negatif A. Sama saja, negatif B per A. Kotangen kebalikan tangen langsung negatif A per B. Sekan balikan cos, negatif R per A, dan kosekan kebalikan sin. Jadinya R per B. Nah, sekarang kita amati hubungan antara trigonometri sudut theta dan 180 derajat dikurangi theta. Sin ternyata sama dengan sin ya. Cos juga sama dengan cos, hanya bedanya di sini ada tanda negatif. Tangen sama dengan tangen, tambahin negatif. Kotangen sama dengan kotangen, juga tambahin tanda negatif. Sekan sama dengan sekan, juga ada tanda negatifnya. Dan kosekan sama dengan kosekan. Nah, jadi kalau 180 derajat ini sin tetap sin ya. Jadi di sini dia tetap. Kalau 90 derajat tadi berubah ya. 360 derajat juga tetap di kuadran 1 tadi. Nah, kalau diperhatikan, ini yang positif adalah sin dan kosekan. Ya, sama seperti sebelumnya tadi,
all sin tan cos. Jadi di kuadran 2 yang positif adalah sin dan kebalikannya yaitu kosekan. Sekarang kita tuliskan di sini. Ingat tadi tetap ya, karena ini menggunakan 180. Sin berarti tetap sin di kuadran 2 ya, jadi positif. Sehingga ini menjadi sin theta, 180 derajatnya hilang. Kemudian cos, kuadran 2 negatif. Ingat all sin tan cos. Kemudian tetap pakai 180, jadi ini tetap cos theta. Tangen, kuadran 2 bernilai negatif, 180 tetap, maka tetap tangen, 180-nya hilang, tinggal theta. Kotangen, kuadran 2 negatif, pakai 180 tadi ya, tetap kotangen, 180 derajatnya hilang, tinggal theta. Ya, tadi tetap. Nah, sekan, kuadran 2 juga negatif, tetap sekan, theta. Kosekan kuadran 2 positif. Jadi ini kosekan theta. Ini tadi adalah rumus-rumus untuk trigonometri sudut-sudut berelasi pada kuadran 2 yang perlu diingat. Yang pertama tadi menggunakan 90 plus. Dia berubah sin cos, kosin, tan kot, kotan, sek kosek, kosek sek. Kemudian yang kedua 180 min, artinya tetap sin sin, kos kos, tan tan, kot kot, sek sek, kosek kosek. Tinggal yang diperhatikan adalah positif negatifnya. All sin tan cos. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.